Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis sekaligus membuka kegiatan secara resmi kepada yang terhormat Kak Chandra Utama SH. Disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaina bin nikmati idamal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadar rasulullah shadiqul radil amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Alhamdulillah kita semua hari ini berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Sehat bukan segala-galanya, tapi tanpa sehat segalanya tidak berarti apa-apa. Coba kita bayangkan pada kesempatan hari ini banyak saudara-saudara kita yang terkapar di rumah sakit atau bahkan mungkin di rumah berharap sehat seperti kita. Tapi kadang-kadang kita tidak merasakan itu sebagai suatu kenikmatan ketika kita sehat-sehat saja. Kita merasa mata kita sakit ketika merasa punya mata ketika mata kita sakit. Kita merasa punya telinga ketika telinga kita sakit. Kita merasa punya hidung ketika hidung kita mampet. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa bisa merasakan itu sebagai satu kenikmatan. Bahkan kita mungkin merasa punya hati ketika hati kita tersakiti. Jadi bersyukur itu adalah sesuatu hal yang seharusnya kita lakukan. Setiap besaran napas, setiap hari, setiap detik, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, barangkali ini adalah sesuatu yang anugerah yang harus tetap kita syukuri. Sahabat sekalian, terima kasih pada kesempatan ini telah hadir para pimpinan dan andalan Kuartir Cabang Kabupaten Ciamis, rekan-rekan para pelatih, para pembina, para pengurus keluaran, para kamatikus, kakak sekalian yang terlibat sebagai tenaga kerja atau panitia pelaksana, teman-teman dari Dewan Kerja Cabang atau mungkin dari Dewan Kerja Ranting, termasuk seluruh komunitas yang berpartisipasi aktif sehingga terwujudnya kegiatan penyelenggaraan penilaian Pramuka Garuda ini berjalan sesuai dengan rencana. Sungguh luar biasa. Pada periode masa bakti 2020-2025 ini, teman-teman kita yang sudah menjadi Pramuka Garuda sudah banyak, dan bahkan ada di antaranya yang sudah mendapatkan kesempatan dari prestasi karir tertinggi sebagai Pramuka Garuda. Ada juga yang diberi rekomendasi untuk masuk di beberapa perguruan tinggi, baik itu di Unpad, di UPI dan perguruan tinggi yang lainnya. Sehingga dengan kesempatan menjadi Pramuka Garuda, bukan saja kita memacu diri untuk meningkatkan kualitas diri, tetapi juga kesempatan lain kita bisa mengembangkan wawasan kita dengan berkesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Dan selain itu juga satu hal yang perlu disikapi, karena Pramuka Garuda ini adalah sebagai karir tertinggi di dalam pembinaan gerakan Pramuka, selayaknya menjadi suri teladan yang bisa membawa marwah Pramuka sesuai dengan tema dan visi misi gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis, yaitu segera selamatkan generasi, selamatkan sumber daya manusianya, dari mulai anggota mudanya, anggota dewasanya, semuanya bukan hanya berbicara tentang kuantitas, tapi juga kualitas.
salah satu sisi kualitas adalah karir tertinggi, yaitu Pramuka Garuda, karena sudah ditempuh SKK dan SKU, sehingga indikator yang bisa kita lihat dari kualitas Pramuka itu diantaranya adalah Pramuka Garuda. Dan ini terbukti Ciamis sudah banyak, bahkan ribuan dalam kurun waktu satu periode yang sudah menjadi Pramuka Garuda. Dan ini artinya visi segera dari aspek selamatkan generasi muda atau selamatkan sumber daya manusia sudah bisa kita wujudkan. Selain itu, teman-teman dari pembina pelatih juga semakin banyak, bukan saja jumlahnya tapi juga secara kualitas, dengan kualifikasi masing-masing memperoleh kesempatan yang luar biasa. Dan Ciamis mungkin terdepan baik dalam sisi aktivitas kualitas kerja maupun dari sisi inovasi. Itu dari aspek selamatkan generasi muda atau selamatkan sumber daya manusia. Yang kedua, selamatkan kelembagaannya, institusinya. Jadi tidak mungkin Pramuka Garuda bisa berjalan ketika secara kelembagaan dari mulai Barung, Sangga, Ambalan, Gubos Depan, Pangkalan, Warang, sampai dengan Padi Cabang, itu semua secara institusi organisasinya berjalan dengan lancar. Sebab kalau tidak ada yang berjalan, tidak mungkin ada seleksi atau penilaian Pramuka Garuda. Artinya sisi lain dari penanganan selamatkan kelembagaan atau organisasi, satu sisi bisa dilaksanakan. Terlebih dari itu, banyak mekanisme yang mungkin perlu ditempuh lagi agar tatanan organisasi dan tata laksana di dalam kelembagaan gerakan Pramuka juga bisa ditata sedemikian rupa dan lebih proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, selamatkan habitat lingkungan. Dan salah satu di antaranya Pramuka Ciamis, kita sudah melakukan gerakan yang namanya JNP, nanam padi, nanam palawija, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain yang bermuara pada kepentingan masyarakat. Salah satu aspek pengabdian masyarakat Pramuka bukan hanya saja untuk internal gerakan Pramuka, tetapi juga mampu memberikan nilai yang bermuara pada kepentingan masyarakat. Ada taman padi, jagung, dan dalam waktu dekat Dewan Kerja Cabang juga akan melakukan salah satu bentuk pengabdian perkemahan wirakarya. Dan ini salah satu hal yang mungkin nanti dilakukan adalah satu hal yang wajib mungkin dilaksanakan adalah menanam padi dan jagung. Dan itu nanti akan tersebar di beberapa wilayah. Kalau tidak ada halangan, mungkin ada di 5 wilayah. Ini tersebar di beberapa wilayah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Itu jadi segera selamatkan generasi, 3 aspek tadi, sumber daya manusia, kemudian juga kelembagaannya, kemudian juga selamatkan peradabannya atau selamatkan lingkungannya. Tujuan gerakan Pramuka sesuai dengan undang-undang yang kita punya tentang Pramuka adalah membangun insan yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti yang luhur. Jadi bohong kalau sekarang ternyata Pramuka Garuda tidak mencerminkan itu. Tapi SKK dan SKU sudah jelas pencerminan sebagai baktinya dari satianya dan dharmanya dari dasar dharma yang selalu kita kumandangkan. Jadi jika bukan hanya menghafal tapi juga sudah memahami dan menerapkan, mungkin insya Allah Pramuka Garuda kita betul-betul sebagai insan yang mulia, sebagai insan Pramuka yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti yang luhur.
itu tujuan idealnya gerakan pramuka. Jadi adik-adik sekalian perlu menjadi suri teladan baik di keluarga, di lingkungan, di sekolah, dimanapun kita berada, betul-betul bisa mencerminkan sebagai anggota Pramuka Garuda, sebagai pribadi yang berakhlak mulia, yang beriman dan berakhlak mulia dan memiliki budi pekerti yang luhur. Dan hidup kita akan jadi tenang kalau kita sudah bisa bukan hanya memahami, tapi juga bisa menerapkannya. Jadi karena sebagai karir tertinggi mungkin bukan hanya hafalan, jadi harus sudah ada sampai pada tingkat inovasi. Di levelnya itu jangan sampai hanya hafalan saja. Saudara dari yang pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, itu bukan hanya diucapkan, tapi juga betul-betul bisa diterapkan dalam aplikasinya sehari-hari. Jadi hafalan, kemudian juga pemahaman, penerapan, kemudian juga analisa, dan terakhir inovatif. Itu level-level yang harus dipahami dalam karir tertinggi sebagai Pramuka Garuda. Jadi bagaimana kita melakukan inovatif kalau pemahaman saja belum sampai. Jadi jangan sampai kita hanya terjebak terpaku pada kondisi hafalan saja. Itu harus sudah bisa memahami, harus sudah bisa menerapkan, bahkan mungkin bisa menganalisa, bahkan langsung bisa melakukan inovasi. Dan itu menjadi tuntutan kita bagaimana mempertahankan kredibilitas marwah sebagai Pramuka Garuda. Jadi akan terus seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan keadaan, bentuk-bentuk hal yang di lingkungan kita pasti akan berubah. Itu kakak sekalian, ada yang kami banggakan. Mudah-mudahan dari sekian banyak yang sekarang akan dilakukan penilaian dari calon Pramuka Garuda ini, seperti apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa diharapkan bisa terwujud di bawah bimbingan para pembinanya dan didasari dengan kesadaran motivasi yang kuat dari adik-adik sekalian untuk belajar bagaimana mengembangkan potensi diri. Saya yakin anak itu dibesarkan dengan kata-kata. Jadi jika dicaci maki akan rendah diri, jika diberi motivasi akan percaya diri, dan jika diberi pengertian dan kasih sayang, dia akan menemukan cinta kasih sejatinya. Mudah-mudahan dengan sentuhan-sentuhan dan perhatian-perhatian yang betul-betul tulus dengan menjiwai jasa Dharma tadi, insya Allah karakter insan pramuka di Ciamis menjadi satu kebanggaan untuk bukan saja diri kita sendiri, tapi juga keluarga, bangsa, dan negara. Saya kira itu, kakak sekalian, saya hanya mengingatkan bahwa kita punya misinya adalah segera. Dan segera itu, selamatkan generasi, selamatkan SDM-nya, selamatkan kelembagaannya, selamatkan juga habitat atau peradabannya. Jadi jangan sampai kelembagaan kita, organisasi kita tercemar oleh anggota Pramuka Garuda. Pramuka Garuda harus betul-betul membawa marwah untuk organisasi gerakan Pramuka juga. Sekarang itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Ketua Pelatih Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis, kegiatan penilaian calon anggota Pramuka Garuda tingkat Pelatih Cabang Kabupaten Ciamis tahun 2024 hari ini jam 9.15 dinyatakan dibuka secara resmi. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meridhoi setiap amal kita, dan kita juga ridho dengan segala ketetapan yang Allah berikan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam.